Shalom, Bapak, Ibu, sahabat geni yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Balinda, saya dari PDPKK Santo Silvester Pecatu. Pada hari ini saya mau membawakan renungan dengan tema pelayanan yang sejati yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 46 sampai dengan 50. Mari kita baca bersama-sama. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara sekalian, untuk menjadi yang terbesar di dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita di dalam diri seorang anak kecil. Seorang anak kecil yang mempunyai gambaran-gambaran yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi kita, walaupun tidak semua dalam diri mereka, tapi ada hal-hal yang bisa kita ambil dalam diri mereka, seperti sikap mengandalkan. Anak kecil hidupnya tanpa keraguan, tanpa kecemasan, tanpa kekhawatiran. Ia tidak berpikir hari ini itu bisa makan atau tidak. Yang ia tahu, ia mengandalkan orang tuanya, mengandalkan bapaknya. Sikap inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan dalam hidup dan pelayanan kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian, melayani Tuhan tidak selalu mulus jalannya. Pergumulan dan permasalahan selalu datang dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita akan mengalami kekuatan di dalam nama Yesus. Kita akan merasakan bahwa Tuhan Yesus lebih besar daripada pergumulan dan permasalahan kita. Dan di sini kita diminta untuk setia. Karena Tuhan akan memberikan solusi dan dari permasalahan-permasalahan kita ketika kita setia. Hal yang kedua yang kita belajar dari anak-anak kecil adalah sikap ketulusan, polos, jujur, dan tidak neko-neko. Sifat ini harus dimiliki oleh kita semua. Untuk menjadi pelayan Tuhan, dibutuhkan ketulusan mengabdi kepada Tuhan, dibutuhkan ketulusan mencintai Tuhan, dan dibutuhkan ketulusan melayani Tuhan sebagai Sang Guru. Anak-anak tidak berambisi untuk menjadi sesuatu yang besar. Makna kebesaran yang ingin Yesus sampaikan di sini adalah sikap melayani. Melayani dengan ketulusan kita, melayani dengan kerendahan hatian kita, melayani dengan sikap penyerahan diri secara total kepada Tuhan sebagai sumber segala berkat, rahmat, cinta, dan harta di dunia ini. Jangan sampai kita mengandalkan kebesaran diri kita sendiri. Kita mengandalkan harta kita,
kita mengandalkan posisi atau jabatan kita. Tetapi sikap pelayanan yang didasari oleh sikap kerendahan hati, ketulusan, dan penyerahan diri secara total kepada Tuhan, inilah yang namanya pelayanan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau kesaksian. Ketika selama ini saya melayani Tuhan, saya melayani dengan harta ataupun dengan apa yang saya miliki. Saya punya mobil, saya antar jemput teman-teman dalam pelayanan, dalam persekutuan doa. Saya punya apa yang saya miliki, saya lakukan dalam pelayanan. Tetapi ketika corona terjadi, semua itu hilang. Saya nggak punya apa-apa lagi. Yang saya punya adalah diri saya sendiri. Dan ternyata di dalam pelayanan saya yang saya berikan diri saya ini, Tuhan lebih nyata lagi berkarya di dalam hidup saya. Ketika saya berbisnis, dulu saya bekerja di hotel dan kontrak kerja saya tidak diperpanjang, jadi saya sekarang berbisnis. Dan di dalam berbisnis ini saya berjualan mie ayam, jus. Dan ketika saya berjualan, ada customer yang datang kepada saya dan kami sharing. Dan ternyata di sana pelayanan yang saya berikan, yaitu pewartaan yang saya sampaikan, itu meneguhkan mereka. Dan ini menyukakan hati saya. Saya jadi merasakan sukacita ketika saya menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, itu meneguhkan saya juga. Dan di sini saya bisa merasakan bahwa ketika saya melayani Tuhan dengan hati saya, dengan kerendahan hati saya, dengan apa adanya, seperti anak-anak kecil ini, dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup saya mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Mungkin saat ini saya tidak memiliki uang yang dulu saya miliki, tetapi saya mengalami penuhan cinta Tuhan yang luar biasa yang saya dapat rasakan dan saya dapat berikan kepada orang-orang di sekitar saya. Pelayanan tidak harus dengan harta, tidak harus dengan jabatan dan posisi yang kita punya. Tetapi dalam hal kecil bisa kita lakukan. Mungkin di dalam persekutuan doa kita memindahkan kursi, mengangkat kursi, meletakkan kursi, menaruh lilin, dan itu adalah bagian dari pelayanan. Dan kita lakukan itu dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita, dengan penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu untuk Tuhan Yesus, kita mengalami sukacita yang penuh. Dan itu yang Tuhan inginkan. Melayani dengan hati. Di dalam pewartaan kita juga bisa melayani Tuhan. Tetapi di dalam pewartaan itu sendiri pun kita mewartakan dengan melakukan apa yang kita wartakan. Itu juga bagian dari pelayanan yang sejati. Menjadi pewarta sebagai firman yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam renungan yang saya membawakan hari ini, saya mau memberikan peneguhan bahwa menjadi seorang pelayan Yesus yang sejati, kita belajar menjadi seperti anak-anak kecil ini, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar dari anak-anak ini bersikap yang polos, ketulusan, kejujuran, dan sikap tidak neko-neko. Lakukan untuk Tuhan Yesus. Jadi semua yang kita lakukan, hal yang paling kecil pun ataupun yang terbesar pun, lakukan untuk Tuhan Yesus. Sehingga ketika orang tidak menanggapi seperti yang kita harapkan, no hard feeling, kita tidak mengalami kekecewaan, karena yang saya lakukan ini, pelayanan yang saya lakukan ini, saya lakukan untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia. Sehingga sukacita kita akan menjadi penuh. Mungkin orang melihat, pelayanannya dia kecil, cuman ngangkat kursi, tetapi di mata Tuhan semua itu berharga. Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang kita lakukan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan kerendahan hati, itu adalah pelayanan yang sejati. Biarkan Tuhan Yesus yang berkarya di dalam diri kita.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Biarlah Kau murnikan pelayanan kami Tuhan menjadi pelayanan yang sejati. Seperti anak-anak kecil ini yang mengandalkan Engkau dalam hidupnya. Seperti anak-anak kecil ini melayani dengan polos, dengan ketulusan, jujur, dan tidak neko-neko. Jadikanlah kami pelayan-Mu yang sejati Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.